Halo Sobat Komsos, kita berjumpa kembali dalam program Bisik, Bincang Asik bersama Komisi Komsos Keuskupan Bandung. Sobat Komsos, hari ini saya tidak di studio dan saya ditemani oleh Pak Hari. Selamat siang Pak Hari. Hari ini kita ada di tempat yang sangat indah nih, di taman yang sangat luas. Tadi mungkin juga Sobat Komsos di awal program ini sudah melihat bagaimana begitu banyak tanaman-tanaman dan bunga yang ada di sini. Ini di tempat di suatu lokasi yang ditempati oleh Pak Hari ya Pak Hari ya? Betul. Udah berapa lama nih Pak Hari tinggal di sini? Dari tahun 96. Dari tahun 96 ya. Nah Pak Hari ini Sobat Komsos adalah salah seorang yang terkenal sebagai seorang yang ahli dalam merangkai bunga. Kira-kira begitu Pak Hari? Saya kira agak berlebihan. Agak berlebihan. Kalau disebut ahlinya agak berlebihan ya Pak Hari. Iya. Nah Pak Hari, sejak kapan nih Pak Hari itu tertarik dengan dunia bunga ini? Dulu sejak lulus SMA ya. Ya, Kan dulu saya nggak tinggal di sini. Waktu itu masih di Karanglayung. Nah itu mau sekolah juga kan keadaan keluarga saya memang kurang berada ya. Jadi mau milih sekolah yang susah, yang mahal-mahal tuh udah nggak ada biaya. Iya. Jadi akhirnya saya mikir juga gimana ya. Itu sampai bertahun-tahun tuh saya nggak pernah kuliah tapi berhenti karena stop ya. Terus akhirnya ikut kursus aja, kursus macam-macam ya, kursus bahasa Inggris yang cari kursusnya juga kursus yang gratis-gratis ya. Kayak kursus bahasa Inggris di gereja baptis itu ya. Ya terus belakangan ada adik saya tuh seneng tanaman. Mulai dia yang awalnya dia seneng tanaman, terus dapat bibit dari kenalannya, ditanam tuh tumbuh. Ya. Nah, setelah tumbuh, kebetulan waktu itu ada arisan tetangga. Kumpul-kumpul dengan itu ya arisan, kelompok arisan. Nah ada ibu-ibu yang tertarik dengan tanaman itu dan dibeli gitu. Nah dari situ jadi punya ide, kalau gitu kita terjun ke dunia tanaman tuh bisa juga gitu ya. Nah dari situ jadi baru mulai gitu. Mulai menanam terus cari-cari bibit-bibit baru. Nah, mulai tertarik, ada ketertarikan. Padahal dari kecilnya nggak ada. Memang dulunya juga orang tua senang. Tuh ayah saya, tapi senangnya anggrek gitu. Jadi bukan tanaman hias. Nah kalau anggrek kan lama ya. Iya benar-benar. Dan harus telaten katanya ya kalau mau cari untuk bisnis juga agak perlu modalnya besar kalau anggrek. Kalau tanaman hias kan enggak gitu. Nah dari situlah kita mulai. Kemudian ikut perkumpulan, jadi tambah lagi ada pasarnya untuk dijualnya, untuk jual tanaman. Nah dari situ terus berkembang, ikut pameran, ikut kegiatan seperti itu. Sampai akhirnya bisa ikut pameran Jakarta. Sampai pernah ke Semarang juga, sampai ke Solo yang terjauh gitu. Nah, gitu. Jadi awalnya memang mulainya dengan menanam yang kecil itu, kemudian berkembang ya. Kata orang kalau menanam itu memang ada tangannya katanya. Kalau tangannya nggak dingin sih katanya nggak jadi-jadi, benar nggak gitu Pak Hari? Saya kira enggak ya. Yang penting tuh apa nih? Yang ketertarikan kita dulu.
Oh, kitanya sendiri iya, harus tertarik ke tertarik situ, dengan tanaman itu. tanaman. Nah, dengan otomatis karena tertarik itu jadi kita mau nggak mau harus belajar kan. Oh iya benar ya. Ya. Jadi dari Jadi dari situ ya. situ kita belajar. Jadi akhirnya kita tahu memang ini juga ada error ya, ada Pasti kesalahan. ada, pasti ya, banyak, ada banyak ya. kesalahan, kegagalan pasti ada ya. Jadi nanam terus kok kering, mati gitu. Nah, itu, tapi kita nggak putus asa gitu, terus Iya, iya. mencoba gitu. Karena ada ketertarikan Iya. itu ya. Jadi sebagai tantangan nih. Iya. Dan tentu jadi ulet juga ya kalau gitu ya. Dan terus kita dapat buku juga, ternyata waktu kita lihat tuh dunia bunga tuh nggak ada habis-habisnya ya. Jadi selalu ada yang baru. Sampai sekarang pun masih ada, belajar. Masih ada, ya masih belajar. Kalau lihat di YouTube atau di Facebook itu kadang-kadang kita masih belum punya tanaman seperti itu. Masih pengen punya gitu. Iya. Jadi akhirnya banyak jadi kata orang sih serakah ya. Iya. Nggak pernah berhenti. Enggak sih. Orang itu justru memang tidak ada berhentinya untuk terus belajar kan. Iya. Apalagi belajar sesuatu yang kita sukai. Iya. Nah terus kemudian Pak Hari mulai menyukai untuk merangkai bunganya ini kapan nih? Nah itu juga karena dari pameran itu ya. Dari pameran terus kita diundang oleh waktu itu bidang ekspor nasional ya. Kita tuh disuruh untuk meninjau ke Belanda gitu. Oh. Ya, kita dapat fasilitasnya paspor, membuat paspor tuh mudah sekali, cuma kasih KTP terus jadi aja. Oh ya? Iya. Oh. Tapi paspornya paspor apa tuh namanya? Paspor nasional atau apa ya? Pokoknya nggak boleh cuma dikasih paspor, dikasih visa 5 itu, nggak boleh nggak bisa kemana-mana lagi. Paspor itu pun hanya berlakunya untuk itu aja jadinya. Jadi saya minta 5 negara waktu itu Jerman, Belanda, pameran di Belanda ya, Jerman, Swiss, terus Prancis sama Inggris, itu aja. Nah, dari situ, jadi pas di sana ketemu teman yang dia dulu tinggal di Indonesia, tapi udah lama pindah ke Belanda. Iya. Nah dia yang senang merangkai bunga gitu. Oh jadi mulai berkenalan dengan merangkai bunga itu di situ. Sana ya. Gitu. Jadi akhirnya waktu dia datang ke Indonesia, nah dia yang ngajar ke kita gitu. Saya kumpulkan teman-teman untuk belajar merangkai bunga. Jadi kan zaman dulu kan merangkai bunganya masih ya kuno lah gitu ya. Waktu itu usia berapa nih Pak Hari? Berapa itu kira-kira tahun 82 tuh. Dia datang 84 lah. 84-an berarti 40 tahun yang lalu ya? Iya. 30-an berarti 38 ya lah. Sekarang umur? Saya 74. Wah hebat nih. Aduh masih muda banget. Karena hidupnya tidak di antara bunga. Semuanya hidup di bunga jadinya jadi benar ya harus bunga, harus awet muda itu harus lihat bunga berarti. Iya. Gitu. Jadi dari situ mulai belajar jadinya. Belajar terus karena jadi banyak yang tertarik juga dengan bunga, akhirnya jadi bikin ikatan perangkai bunga. Waktu itu gereja masih belum ada. Oh, waktu itu belum ada ya? Belum ada kelompoknya belum ada. Kelompok penghias gereja. Iya. Tapi saya udah bantu juga di sana. Cuma ya karena otodidak aja waktu di sana ya. Jadi kita nggak punya dasar waktu itu. Nah, setelah belajar kan jadi kita ada pegangan itu. Harus gimana-gimananya ya, ada. Nah, gitu. Terus ikut IPBI, akhirnya IPBI itu Ikatan Perangkai Bunga Indonesia. Dari situ mula-mula Kota Bandung dulu, terus berkembang jadi DPD daerah. Akhirnya kita digabung dengan yang ada nasional. Pusatnya nasional gitu. Gitu. Iya. Nah, kita mulai dengan merangkai bunga ini. Tentu tadi Pak Hari udah pernah bilang juga merangkai bunga itu untuk keperluan gereja. Biasanya kan dalam perayaan Ekaristi memang gereja selalu dihias. Nah, apakah memang menghias gereja itu bisa seenak kita aja gitu sesuai dengan kreativitas kita atau ada pakem-pakemnya nih Pak Hari? Ada juga memang, jadi nggak bisa sembarangan aja ya kita merangkai. Oh gitu, nggak bisa jadi asam meriah gitu, nggak bisa? Nggak bisa kan, gereja itu tempat liturgi ya, tempat kita mengadakan Ekaristi, jadi harus sesuai dengan Ekaristi yang ada. Dan juga jangan rangkaian kita tuh menjadi
sandungan dari petugas-petugas liturgi. Misalnya kita bikin rangkaian segede apa gitu. Terus Tapi, susah bergerak iya, gitu. jadi nggak ada ruang susah gerak. bergerak Iya. gitu. Oh iya. Nah iya, itu iya, terus juga jangan menghalangi altar, jangan sampai menutupi benda-benda liturgi yang ada di altar gitu. Itu ada jadi juga. intinya sih jangan sampai gagal fokus ya, umat itu gagal fokus, bukan fokus ke perayaan Ekaristinya, tapi fokus fokusnya ke bunga. ke bunga. Waduh, bunganya ini keren banget, ini mahal banget gitu ya. Karena bunga hanya alat bantu untuk untuk memeriahkan liturgi. Gitu, ya. Tapi bukan sebagai elemen yang utamanya gitu ya. Bukan, ya. Iya. Nah, apakah perangkai bunga yang ada di gereja ini biasanya juga mendapatkan suatu pendidikan atau suatu ini untuk merangkai bunga di gereja? Ada juga nah ini berkembang juga waktu pertama sih. Semua siapa aja yang mau ikut perangkai silahkan gitu ya. Jadi bisa yang Laurentius ya. Nah sekarang tuh ada saringannya juga. Jadi yang mau ikut merangkai itu dia harus bisa belajar dulu itu. Nggak bisa langsung. Karena kan kalau langsung nanti jadi aneh-aneh hasilnya ya. Aneh-aneh di sini bukan berarti memang jelek, tapi mungkin jadi berlebihan ya. Ya bisa berlebihan, bisa berkekurangan. Berkekurangan ya. Nah, bunga itu memang kata orang kan sebagai ungkapan perasaan. Jadi orang jatuh cinta bisa kasih bunga. Tapi orang yang berduka cita pun biasanya suka ada bunga untuk yang mengungkapkan turut berduka cita dan sebagainya. Nah, kalau dulu waktu saya kecil, Pak Hari, itu kan ada warna-warna yang sudah pakem gitu. Kalau misalnya untuk kematian, biasanya bunganya putih. Kalau untuk yang menikah atau pesta gembira, bunga-bunganya harus merah. Kalau nggak merah, ini kelihatannya aneh gitu ya. Nah, apakah memang bunga itu punya spesifik warna dengan arti tertentu? Sebenarnya ada juga sih arti-arti bunga dan warna bunga itu ada mengandung arti juga. Tapi sekarang ini kan zaman sudah berubah. Jadi pengantin juga mengikuti tren gitu. Jadi kadang-kadang tidak. Kalau zaman dulu memang putih untuk yang berduka, sekarang sih malah pengantin juga banyak yang minta putih. Putih semua. Biar kelihatannya elegan gitu ya. Gitu. Jadi ini tergantung tren juga, tapi memang ada warna-warna liturgi yang kita harus tahu juga ya. Kalau untuk liturgi, keperluan liturgi memang ada warnanya yang harus itu. Sebenarnya bunga sih nggak terlalu harus persis mengikuti warna liturgi ya, tapi paling nggak menyesuaikan gitu dengan warna liturgi. Jadi jangan terlalu bertentangan gitu. Oh iya, misalnya ketika Prapaskah bunganya kan nggak boleh yang terlalu meriah merah Itu gitu. kebanyakan putih ungu gitu ya, atau kuning masih bisa. Iya. Nah biasanya Pak Ari kalau mau merangkai bunga ini bunganya dari mana? Sekarang sih banyak banyak supplier, saya bisa nyari di Cihideng ya. Itu memang ada supplier bunga banyak potong. Sekarang. Banyak. Jadi kalau zaman dulu memang sulit ya. Sekarang di Cihideng pun ada yang bisa supply bunga-bunga import gitu. Ada. Kalau bunga import itu memang bisa tahan berapa lama biasanya? Tergantung jenisnya ya. Ada yang tahan lama, ada juga yang cuma beberapa hari aja gitu. Nah, kalau yang seperti itu ya, apakah tidak juga misalnya Pak Ari berpikir, udah aja menanam sendiri? Dulu sih pengen ya nanam sendiri, tapi akhirnya nggak mungkin lah, karena kita merangkai bunga tuh bunga yang kita pakai tuh banyak sekali, jadi nggak keburu untuk merangkai, untuk nanam tuh hasil bunganya sampai 3 bulan baru berbunga. Kita kapan mau berangkai? Mesti nunggu 3 bulan baru bisa berangkai. Jadi yang Pak Hari ada di sini juga kebanyakan daun-daunan ya. Daun-daunan yang memang dipakai juga untuk ini menghias. Bisa dipakai. Kalau daun-daun kan bisa tumbuh setiap saat ya. Jadi bisa lebih mudah ya. Lebih mudah tumbuhnya juga ya. Nah Pak Hari, kalau misalnya ya ada orang yang sekarang itu memang tertarik nih untuk juga belajar merangkai bunga, apakah ada wadahnya untuk belajar? Ada. Kalau merangkai bunga untuk secara umum, IPBI sebenarnya itunya. IPBI itu ada kantornya?
IPBI itu? Eh, ada Ada. di Ibu Lingling kan ada Di Jalan Kejaksaan ya? ya, atau di yang DPC-nya kan ada. Kalau Ibu Lingling kan DPD ya. Iya. Kalau DPC-nya di apa tuh? Saya nggak tahu kantor apa sekretariatnya di Iya. mana ya. Kalau tapi yang tahu tuh ada Ibu Nanis tuh yang di jalan. Oh sekarang udah pindah, dulu di Saninten, sekarang udah pindah, nggak tahu di mana. Belum tahu alamat baru itu. Tapi itu memang bisa kita datang aja ke sana untuk mau belajar gitu. Informasi dulu. Informasi ya. dulu Jadi ya. mereka. Terus ada juga itu sekolah-sekolah yang kalau untuk belajar sebenarnya sekolahannya ya. Ada namanya LKP, Lembaga Pendidikan Kursus. Keahlian lembaga itu. Oh, untuk yang khusus. Ya, dulu sih saya punya ya. Tapi setelah pandemi akhirnya yang kursus udah nggak ada, jadi saya tutup gitu. Oh, tadinya juga ada, buka. Ya. Oh, buka. Oh, sekarang udah nggak, Pak Hari udah. Sekarang yang ada di Korawa. Itu tapi bukan dari Katolik itu. Itu secara umumnya itu dari Kristen dia. Nah, apakah kalau kita merangkai bunga itu, apa sih yang dinilai orang itu bahwa ini rangkai bunganya bagus gitu? Kan kalau saya asal masukin kelihatannya rapi, tapi kelihatan orang oh ini nggak bagus gitu. Nah itu kriterianya apa sih kalau merangkai bunga yang bagus itu? Ya, kalau ada rumusnya sih sebetulnya. Ada rumusnya. Kalau merangkai bunga tuh kita harus tahu ada fokusnya, ada bunga apa tuh? Ada trik-triknya tersendiri. Jadi bukan karena bunganya mahal-mahal aja ya? Iya. Oh, kalau semakin banyak yang kita masukin yang mahal-mahal, lalu itu yang paling bagus itu enggak ya? Enggak juga. Enggak juga ya? Ada teknik-teknik tertentu yang harus kita pelajari ya untuk merangkai bunga tuh. Jadi kalau nanti kelihatan kalau kita yang belajar sama yang nggak belajar dikasih bunga yang sama aja, pasti hasilnya akan beda gitu. Dan orang bisa langsung menilai, oh ini mah orang yang baru belajar gitu. Oh. Jadi ada teknik tertentu yang harus dipelajari untuk merangkai bunga gitu ya. Komposisi bunga dengan daun dan sebagainya gitu harus itu. Ada. Oh, iya saya pikir kan kalau orang yang nggak ngerti itu ya asal tancap-tancap aja lah bunganya, asal yang warnanya yang bagus gitu. Itu belum tentu bagus ya hasilnya ya. Ya dulu juga saya sama begitu. Jadi waktu dulu kan saya pikir bunga was kencana juga bagus ya. Terus setelah saya belajar baru mata itu bisa melihat gitu. Oh ternyata rangkaian-rangkaian was kencana itu acak adut gitu, ada nggak keruan gitu ya. Jadi baru tahu ya karena ada pakemnya tersendiri yang harus kita tahu gitu, harus kita pelajari gitu. Nah Pak Hari yang udah begitu lama nih bergelut dengan dunia bunga dan tanaman ya, apa sih yang dirasakan oleh Pak Hari dengan bergelut ini tuh? Ya kita juga menghargai ciptaan Tuhan yang pertama tuh. Jadi kita tuh tahu dari bunga itu ternyata Tuhan tuh begitu maha hebat ya, enggak. Sampai saat ini pun saya masih pernah melihat tanaman yang belum pernah dilihat sebelumnya gitu. Jadi tanaman itu begitu beragamnya. Belum lagi kan sekarang ditambah banyak persilangan. Jadi orang yang kreatif itu menyilang tanaman bunga ini bukan bunga ini, tapi yang harus sejenis ya. Jadi timbul sesuatu bunga lain yang baru lagi gitu. Jadi akhirnya nggak ada habisnya, endless ya. Itu. Nah itu yang membuat saya tertarik. Jadi kita nggak akan bisa pernah berhenti itu ya mencintai tanaman. Dan apakah itu juga mempengaruhi suasana hati gitu Pak Hari? Oh iya, tentu saja. Jadi tentu aja ya. Jadi lebih tenang gitu. Ya, lebih banyak gembira. Kita kan banyak melihat keindahan. Ya. Oh iya. Iya betul. Kita melihat keindahan hampir setiap hari, kita lihat ini yang indah. Jadi kalau ada tanaman yang baru berbunga tuh, aduh senang sekali ya. Jadi, nah itu kalau kita senang tanamannya, itu hadiahnya tuh itu. Kalau tanaman berbunga itu, seperti dapat hadiah gitu. Iya betul. Jadi kerjaan kita tuh nggak sia-sia gitu. Iya. Jadi kalau Pak Hari lagi emosi, kalau orang lain kan mukulin tembok, Pak Hari ke kebun aja. Cari-cari yang indah-indah. Ya. Di sini tanaman yang ada di sini juga semua saya tanam dari kecil gitu ya.
Oh gitu ya. Ya, Jadi kayak memang sedang menyayangi seorang anak gitu iya, ya. Di iya, di apa disiram, iya, dipelihara dengan iya, baik iya. gitu ya. Jadi Hmm, tanaman yang besar pun, yang tanaman yang kayu apa, seperti ah, ada tanaman di ah, sana ada ah. tanaman pete itu juga Iya ya. iya. Itu saya tanam dari kecil sampai berapa Oh, belas tahun gitu ya. memang ibu saya juga ya dulu waktu masih hidup itu kalau dia menyiram tanaman atau dia memotong daun-daun yang kering dan sebagainya, pohon diajak ngomong, Ya, memang kadang-kadang begitu. baik-baik ya, Hmm. tumbuh yang baik, ayo supaya kamu segar gitu loh. Saya bilang, ini mama kenapa sih harus ngomong sama tanaman? Tapi mungkin itu ya Iya. caranya ya kita Ada berkomunikasi. mereka juga Ada ada. itu ya. Kadang-kadang juga kalau tanaman nggak berbuah ya, Ya. nah kita marahin. Oh gitu. Kalau nggak berbuah, saya potong. Tapi Iya, iya. secara nggak langsung ya saya juga nggak ngerti kenapa ya, Iya, tapi bisa ada reaksinya ada gitu, reaksinya iya. ya seperti itu ya. Nanti lama-lama dia berbunga juga gitu. Kayak Hmm. kayak takut dipotong. Ya, itulah memang kita itu memang harus bisa berinteraksi dengan lingkungan sekitar itu adalah itu lagi. Iya. Karena walaupun ini bukan manusia tapi mereka juga hidup gitu ya. Hidup. Hidup juga gitu Ya, dan tumbuh ya. dan tumbuh gitu seperti itu. Wah, Pak Hari ini banyak sekali nih informasi yang bisa kita dapat ya. Dan saya senang sekali gitu. Nah, sekarang itu Pak Hari ngerjain apa aja nih dengan sekarang ini? Kalau dulu kan Dulu memang kan saya, masih perangkai bunga ya. ya Sekarang dulu masih sekarang nggak? Sekarang saya perangkai bunga tapi untuk bisnis sendiri untuk jadi bisnis sekarang. saja. Jadi karena di gereja sekarang sudah regenerasi, jadi ada ya yang baru-baru lah, yang supaya melanjutkan ada sesuatu yang baru ya. Iya. Nah, sekarang saya bikin untuk bunga-bunga untuk kolumbarium. Kan di gereja kita ada kolumbarium. Iya. Terus banyak yang pesan. Nah, saya melayani itu untuk Ya. pesanan kolumbarium. Terus kadang-kadang juga pesanan untuk pribadi ya, untuk yang menikah, yang ulang tahun gitu. Iya, Yang meninggal betul. juga Iya. saya juga suka masih terima juga. Masih terima juga ya. Nah itu ya yang kalau ingat-ingat yang menikah itu loh Pak Hari. Pernah ada yang baru-baru ini viral. Bunganya sampai MM-an. Waduh, orang itu sampai berpikir gitu. Kenapa harus mengeluarkan uang segitu besar hanya untuk bunga gitu. Nah, Ya, itu mungkin gimana nih Pak Hari? ya itu sih tergantung yang punya uang ya. Dia mungkin uangnya sudah berlebih. Uang dia ya. Uangnya sudah berlebih, jadi Iya. mengeluarkan uang segitu tuh nggak ada artinya ya. Dan itu kan kebetulan bukan untuk gereja kan, Iya, itu untuk ruang pesta. Iya, untuk Ya, ruang kalau pesta. untuk ruang pesta sih ya Sah-sah aja ya. sah-sah aja, Sah-sah mau aja. keluarkan berapa ratus miliar juga silakan. Kalau untuk gereja kan ada batasannya gitu. Jadi Tapi kalau untuk pesta gitu nih Pak Hari, sepengalaman Pak Hari kan pesta pernikahan gitu, gedungnya dihias dengan bunga begitu bagus. Setelah selesai pernikahan kan 2 jam, 3 jam kemudian udah ditinggalin nih. Bunga-bunga itu kan masih bagus-bagus. Itu dikemanakan ya? biasanya kalau pesta sih banyak yang ngambil, tamu-tamu diambil. sambil pulang tuh pada ngambil iya, gitu. Iya, betul ya. Tapi sebetulnya buat dekorator juga membantu juga. Kan kalau enggak dekoratornya yang harus beresin. Iya, tapi benar. dengan diambil oleh itu tamu, jadi cepat bersih ya. lebih berkurang kan pekerjaan beres-beresnya. Kan dekorator udah capek ya, terus mesti beres-beres harus juga. diberesin lagi ya. Tapi dengan diambil oleh tamu ya, mereka senang sekali. Rata-rata kalau bunga hidup itu bisa berapa lama tahan bagus gitu, tetap bagus itu? Bagusnya kira-kira 3-4 hari. 3-4 hari. Ya. Jadi kalau untuk pesta kan hanya sebentar. Iya. Tapi ada juga yang bunga yang cuma tahan berapa sehari juga ada gitu. Oh, ada juga yang begitu. Yang cuma tergantung. jadi pas untuk pesta ya cocok gitu ya. Jadi nanti udahnya udah jelek jadi silahkan diambil sama tamu nggak masalah. Iya. Oke lah, kira-kira mungkin Pak Hari ada sedikit pesan untuk teman-teman nih sobat-sobat Komsos yang mau mulai bergerak di bidang perangkai bunga ini. Ya paling nggak bisa gabung dengan kelompok perangkai bunga di setiap parokinya ya. Terus ya biasanya ada setiap paroki itu punya
kelompok perangkai bunga. Ya. Iya. Kan ini digabung dengan yang seuskupan tuh Dorothea. Iya. Nah, kami juga kadang-kadang mengadakan pelatihan gitu. Pelatihan itu kalau pelatihan tuh dari kita sih nggak dibayar, tapi kan yang harus mereka keluar biaya tuh untuk materi. Bunga kan harus dibeli. Nah, karena itu yang jadi biayanya hanya untuk itu aja, untuk bahan prakteknya. Bahan praktek dan untuk mereka makan lah kan. Kalau kursus biasanya nggak sebentar ya, sampai 1 hari gitu kan harus ada konsumsi dan lain-lain gitu. Iya, jadi intinya jangan ragu-ragu untuk bergabung. Siapa saja boleh bergabung. Tentu nggak bisa langsung. Kadang-kadang kan mereka juga punya waktunya. Ada kapan penerimaan, seperti yang saya tahu di organisasi ada bulan apa tuh ada penerimaan gitu. Nanti diumumkan di gereja akan menerima anggota baru. Nah, silakan daftar gitu. Nanti dari kalau di situnya sudah ada yang bisa mengajar sih, silakan. Tapi kalau misalnya tidak ada yang bisa mengajar, dari Dorothea siap bantu. Jadi di Keuskupan Bandung itu ada kelompok perangkai bunga Dorothea. Itu anggotanya Sekeuskupan Bandung. Sekeuskupan Bandung. Iya. Oke, kira-kira begitu Sobat Komsos. Terima kasih Pak Hari yang sudah mau juga kami datangi, direpotkan. Terima kasih atas penjelasannya. Sobat Komsos, demikianlah perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan kita akan berjumpa kembali dalam program Bisik berikutnya. Salam. Terima kasih Pak Hari.